Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Yemima Chelsea di KTPI, Kupas Tuntas Politik Indonesia episode ke-101. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu yang sangat panas dan juga ramai dibicarakan oleh masyarakat, yaitu tentang dinasti politik di Indonesia. Pergantian pemimpin seharusnya menjadi kesempatan yang setara bagi semua orang, tapi apa jadinya kalau ada dinasti politik? Politik dinasti merupakan tindakan menurunkan atau memberikan kekuasaan secara langsung kepada keturunan dan atau kerabat dengan tujuan mempertahankan kekuasaan agar bertahan lama. Pada dasarnya, politik dinasti menimbulkan banyak sekali pro dan kontra. Sebagian ada yang menganggap baik karena kestabilan politik terjaga, dan sebagian pula ada yang menganggap bahwa politik dinasti hanyalah alat yang digunakan oleh para pejabat untuk kepentingannya sendiri, dan menutup kesempatan orang lain untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan. Isu dinasti politik yang sedang ramai dan juga panas dibicarakan pada saat ini adalah isu dinasti keluarga Jokowi. Isu yang berkembang di masyarakat ini bukan hanya tuduhan belaka, namun disertai dengan fakta-fakta yang masuk akal. Pertama, anak sulungnya yaitu Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden sebagai pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Kedua, menantunya yaitu Bobi Nasution mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Ketiga, anak bungsunya yaitu Kaisang Pangarep menjadi ketua umum partai PSI dalam waktu 2 hari sejak diterima menjadi anggota. Keempat, diduga menantunya yaitu Erina Gudono mencalonkan diri menjadi calon bupati Sleman. Kelima, adik iparnya yaitu Anwar Usman menjabat sebagai ketua MK dan sering membuat putusan yang mendukung dinasti politik Jokowi. Yang terakhir, anak bungsunya yaitu Kaisang Pangarep sempat menggemparkan karena isunya ingin mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta. Peringatan darurat. Peringatan darurat pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi Najwa Shihab, Mata Najwa, dan Narasi TV di Instagram. Gerakan massal ini merupakan ajakan kepada masyarakat untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi dan jalannya pemilihan kepala daerah 2024. Putusan MK itu menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan calon oleh KPU, sehingga membuat ketua PSI Kaisang Pangarep itu tak bisa maju dalam pemilihan gubernur. Tak lama, MA mengubah PKPU yang awalnya mengatur syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan paslon menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. MK menolak mengubah seperti keinginan MA. MK pun menegaskan bahwa KPU harus mengikuti pertimbangan MK. Badan legislasi yaitu DPR kemudian menggelar rapat pada Rabu 21 Agustus 2024. Para wakil rakyat ini mempertanyakan pasal revisi UU Pilkada, akan mengikuti putusan MA terhadap PKPU atau putusan MK terhadap UU Pilkada. Singkat cerita, rapat ini menyetujui perhitungan syarat usia mengikuti putusan MA terhadap PKPU. Hasil rapat tersebut sampai di telinga masyarakat, kemudian masyarakat tidak terima dengan hasil rapat DPR dan mendukung keputusan MK. Terjadi demo besar-besaran dan muncul postingan peringatan darurat dan kawal putusan MK. Karena melonjaknya demo besar-besaran dan juga partisipasi dari masyarakat, akhirnya diputuskan bahwa UU Pilkada mengikuti putusan dari MK, yaitu syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan calon oleh KPU. Dinasti politik yang terjadi di Indonesia menimbulkan kekhawatiran karena bisa menghambat pergantian pemimpin yang lebih terbuka dan kompetitif. Selain itu, dinasti politik juga melemahkan prinsip demokrasi, di mana seharusnya setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dinasti politik juga banyak dimanfaatkan sebagai kesempatan bagi para pejabat untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri mereka sendiri. Akibat hal ini, banyak masyarakat yang merasa bahwa sistem politik di Indonesia menjadi tidak transparan dan demokratis. Nah, kekecewaan inilah yang kemudian menimbulkan demonstrasi dari berbagai kalangan masyarakat hingga dapat mengganggu stabilitas nasional. Kekuasaan yang diturunkan untuk anaknya. Tidak, karena kita punya hak pilih sendiri. Pilih pemimpin yang baik dan benar. Ya,
Alasannya karena dinasti politik itu harus memaksa gitu, harus memaksa memilih. Ya benar. Anaknya untuk memilih, untuk dipilih atau untuk memilih. Dinasti politik, sebetulnya ada kalimat yang perlu kita luruskan tentang dinasti. Kata dinasti itu merujuk kepada konsep negara kerajaan. Jadi kalau yang dipakai istilah dinasti, maka makna yang terbangun adalah makna yang tidak positif, makna yang negatif. Karena demokrasi dengan kerajaan jelas berbeda. Nah, tapi kalau dinasti politik itu dimaknai sebagai keterlibatan politik seorang anak pejabat publik, itu saya sebagai seorang ilmuwan harus melihatnya sebagai hal yang alamiah saja. Dokter punya anak dokter, artis punya anak artis, pejabat punya anak pejabat. Itu secara sosiologis sangat besar kemungkinannya. Kenapa? Anak belajar dari orang tuanya. Terpenting bukan soal pejabat publik ini anaknya siapa, tapi apakah dia ketika dalam hal ini sang anak masuk dalam ranah politik itu melalui jalur yang benar, melalui tahapan-tahapan yang seharusnya, tidak ada shortcut, tidak ada pengistimewaan. Lama semua proses dijalani dengan benar dan orang tersebut berkualitas sehingga bisa menjabat sebagai pejabat publik, ya saya tidak ada masalah. Jadi bukan soal anaknya siapa. Kalau pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi Indonesia tergantung dinasti politik dalam makna yang mana. Kalau maknanya adalah anak dari seorang pejabat publik dalam tanda kutip menjadi pejabat publik dengan privilege yang dia miliki, dengan shortcut, tidak melalui tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya, ya tentu itu tidak baik buat demokrasi. Demokrasi adalah sistem yang diciptakan untuk mengizinkan siapa saja warga negara untuk berkompetisi menjadi pejabat publik. Nah, tapi kalau dinasti politik dilihat sebagai suatu proses alamiah, di mana tadi sempat saya singgung, dokter punya anak dokter, artis punya anak artis, pengusaha punya anak pengusaha. Kenapa pejabat publik punya anak pejabat publik menjadi haram? Sejauh si anak memang tidak menjadi pejabat publik bukan karena warisan dalam tanda kutip, bukan karena shortcut, bukan karena sesuatu yang sifatnya instan, tapi melalui tahapan-tahapan yang benar sebagaimana mestinya, sehingga dia punya kualitas untuk menjadi seorang pejabat publik yang baik. Ya bagi saya dinasti politik dalam makna yang seperti itu tidak ada masalah dengan demokrasi. Apakah menghambat perkembangan politik atau tidak? Tergantung. Kembali dinasti politik yang Anda maksud, dinasti politik yang mana? Kalau dinasti politiknya itu penuh dengan orang dalam, shortcut, tentu menghambat perkembangan politik. Demokrasi yang sesungguhnya tidak akan tercipta. Tapi kalau dinasti politik itu artis punya anak artis, dokter punya anak dokter, pejabat publik punya anak pejabat publik dalam, kan tidak mungkin anaknya dokter dijadikan dokter tanpa sekolah kedokteran kan? Harus sekolah kedokteran, harus koas, harus disumpah, iya kan? Kalau enggak kan pasien disuntik mati lah. Sama pejabat publik juga begitu. Tidak ada masalah dengan pejabat publik punya anak pejabat publik sejauh anak tersebut dipersiapkan melalui tahapan-tahapan kaderisasi yang benar, melalui tahapan-tahapan karir politik yang benar dari partai, ditempa dengan berbagai pengalaman, sehingga pada waktunya dia menjadi pejabat publik yang punya kualitas. Itu tidak masalah dengan perkembangan demokrasi. Kalau yang Anda maksud adalah dinasti politik Mulyono, sebetulnya dengan mengganti nama Jokowi menjadi Mulyono, Anda tak akan tahu sikap saya pasti. Gibran sebagai wali kota Solo, ini sejauh yang saya tahu, mungkin saya tidak punya banyak informasi yang cukup, tapi sejauh yang saya tahu, program-program di Solo berhasil luar biasa. Kenapa? Banyak disupport penuh oleh pemerintah pusat. Berapa anggaran yang digelontorkan masuk ke Solo bandingkan dengan anggaran dari kabupaten kota yang lain di sekitarnya saja. Tidak usah jauh-jauh sampai kemana. Di sekitar Solo ada banyak kabupaten kota. Bandingkan anggaran pusat yang digelontorkan ke Solo dengan di kabupaten kota yang lain di sekitar Solo. Itu sudah jomplang. Jadi kalau bilang Solo itu maju karena Gibran berkualitas, jauh panggang dari api. Tanpa dukungan dari pemerintah pusat, saya rasa Solo akan menjadi daerah-daerah yang
kemajuannya ya tidak jauh beda dengan daerah-daerah yang dinasti politik Jokowi. 3 hari jadi anggota PSI lalu jadi ketua. Pengalaman politiknya apa? Bagaimana mungkin 3 hari jadi anggota kemudian langsung jadi ketua? Dari situ akal sehat kita akan mengatakan bahwa PSI sesungguhnya adalah partai yang didirikan oleh Jokowi, yang akan dikuasai oleh Jokowi. Secara formal ketua PSI adalah Kaisang Pangarep, tapi pemimpin penguasa sejati dari PSI adalah Mulyono. Kalau konteksnya adalah dinasti politik Mulyono, ya tentu kita akan mengalami masa gelap yang panjang jika dinasti politik Mulyono terus berlanjut. Contoh Ibu Megawati, salah satu ketua partai PDI Perjuangan, mana anaknya, anak kandungnya Ibu Puan Maharani sudah 3 kali atau 4 kali ini jadi anggota DPR RI, sempat jadi ketua DPR, sekarang jadi ketua DPR lagi. 20 tahun pengalaman menjadi pejabat publik, yaitu anggota DPR. Selain 20 tahun pengalaman jadi pejabat publik, berapa tahun pengalaman dia di partai politik? Sudah sangat cukup saya rasa. Pernah jadi menteri. Toh pada akhirnya kenapa Ibu Mega mencalonkan Ganjar Pranowo? Kalau memang itu konteksnya dinasti politik, jauh lebih beralasan mencalonkan Puan sebagai anak kandungnya. Oh, ini soal elektabilitas, Ganjar lebih banyak disukai daripada Puan Maharani. Maybe itu jadi alasan. Tapi PDI Perjuangan dalam hal ini kepemimpinan Ibu Megawati bukan baru kali ini mencalonkan orang yang bukan anaknya. Bukankah Mulyono dicalonkan? Mulyono bukan siapa-siapanya Ibu Mega, tapi dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden. Diulang dengan Ganjar. Ganjar bukan siapa-siapanya Ibu Mega, tapi dicalonkan menjadi calon presiden. Jadi dalam hal ini bukan soal darah, tapi soal siapa yang paling mampu dan siap dan bisa memenangkan untuk memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Itu contoh yang diberikan oleh Megawati Soekarno Putri. Sampai hari ini dia ketua partai, beliau Ibu Mega. Apakah nanti ketika Ibu Mega sudah tidak sanggup memimpin partai karena mungkin alasan kesehatan atau apa, apakah Puan yang akan menjadi ketua partai? Who knows? Kita lihat episode itu. Tapi yang jelas, siapa ketua Partai Demokrat hari ini? Agus Harimurti Yudhoyono. Siapa itu? Anaknya SBY. Siapa yang dulu ketuanya Demokrat? SBY. Apakah AHY ini punya kualifikasi atau tidak? Kita bisa diskusi soal itu. Artinya apa? Ada dinasti politik juga di Demokrat atau di partai-partai yang lain. Jadi itu normal saja. Sejauh persyaratan untuk menjadi pejabat publik atau menjadi pimpinan itu dipenuhi. Jauh berbeda kalau Anda banding Agus Harimurti Yudhoyono, mungkin kita masih bisa berdebat. Tapi ketahui, dia adalah lulusan terbaik Akmil, pemeraih penghargaan Adi Makayasa. Ya, jadi keterlibatan di partai politik dia anaknya SBY. Saya rasa jauh lebih beralasan kita melihat AHY menjadi ketua partai daripada Kaisang Pangarep yang baru 3 hari jadi anggota partai lalu langsung jadi ketua. Kata-kata terakhir untuk Indonesia, kalian anak muda, jadilah manusia politik, manusia yang tidak hanya hidup, makan dan menjalani kehidupan untuk mencari kebahagiaan, tapi temukanlah kebahagiaanmu di dalam bernegara di mana kamu peduli terhadap isu-isu sosial, isu-isu politik, karena baik tidak hanya negara kita, itu sangat ditentukan oleh keterlibatan kalian. Ingat, penyelenggara negara jika tidak ada keterlibatan warga negara akan cenderung menyimpang. Keterlibatan warga negara dibutuhkan untuk menyumbangkan ide, melakukan kontrol terhadap pejabat publik sehingga negara ini dapat berjalan sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Itu kata-kata terakhir saya. Bagi kami, dinasti politik itu pasti ada yang namanya sesuatu yang bisa dicegah. Dan hal yang bisa dicegah ini, kami membaginya menjadi 5 macam cara. Untuk memasuki 5 macam cara ini, mari kita membedanya satu persatu. Yang pertama, dengan cara peningkatan literasi politik masyarakat. Karena salah satu hal yang penting untuk menjaga demokrasi adalah literasi politik dalam masyarakatnya. Bagi generasi muda, kita itu harus mendorong masyarakat untuk lebih memahami proses politik. Bukan saja mengetahui hasil akhirnya atau rumornya, tetapi kita tuh harus mengikuti alur ceritanya, alur cerita politik yang sedang terjadi di Indonesia. Karena dengan begitu kita akan tercipta yang namanya mindset kritis dan analisis terhadap rumor-rumor yang beredar. Kita tidak hanya menjadi generasi yang asal comot-comot percaya terhadap rumor yang beredar,
tetapi kita menjadi generasi yang bisa lebih kritis dalam berpolitik, berpikir secara politik dan bermasyarakat. Kita tuh juga perlu yang namanya memikirkan resiko yang muncul dari dinasti politik, resiko yang bisa muncul dari suatu tindakan politik yang melenceng dari etika atau moral. Mereka ketika bisa mengikuti atau menganalisis politik yang beredar, mereka bisa membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih pemimpin di generasi masa depan yang akan datang. Bukan hanya berdasarkan hubungan keluarga, tetapi juga bisa berdasarkan kapabilitas atau visi misi calon yang ingin menjabat di pemerintahan berikutnya. Semua itu sebenarnya berpegang pada tangan di rakyat sendiri, karena rakyat itulah yang memilih siapa pemimpin mereka berikutnya. Kemudian yang kedua, dengan menguatkan peran media dalam pengawasannya. Media kan sebenarnya memiliki peran penting sebagai pilar keempat demokrasi, karena media itu adalah sosok yang membuat semua masyarakat kita bisa mengetahui apa sih yang sedang terjadi saat ini. Media yang benar harusnya itu adalah media yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Generasi muda sebenarnya seperti yang saya katakan tadi harus kritis dalam mengonsumsi informasi dari berbagai media dan memastikan bahwa media itu sudah menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak, karena seringkali sekarang ya media itu dimanipulasi oleh beberapa politikus yang pintar dalam strategi untuk demi apa rakyat tuh memihak mereka sehingga diri mereka tuh mendapatkan keuntungan yang besar. Maka perlu itu kita tuh menguatkan yang namanya pengawasan, sistem pengawasan dalam media, agar media ini tidak berpihak sekali lagi pada pihak-pihak tertentu, tetapi berpihak secara netral. Ketiga adalah penerapan undang-undang yang lebih ketat. Pemerintah tuh sebenarnya ya harus mempertimbangkan untuk memperketat undang-undang tentang terkait nepotisme, di mana harus ada hukum yang menegaskan dengan tegas apa konsekuensi jika praktik tersebut dilakukan di negara, contohnya di Indonesia. Tentu akan berakibat orang-orang atau politikus yang ingin berkeinginan melakukan praktik nepotisme ini, mereka menjadi minder dan berpikir ulang untuk tidak melakukannya. Dengan hukum yang kuat, orang itu pasti akan takut untuk melakukan hal yang melawan hukum tersebut. Dinasti politik ini ya bisa merusak demokrasi kita jika tidak ada regulasi yang jelas. Sebagai rakyat biasa, kita tuh bisa menyuarakan aspirasi kita atau suara kita kepada para pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih ketat guna untuk mencegah praktik-praktik sekali lagi nepotisme tersebut. Cara keempat adalah mendorong partisipasi politik anak muda. Salah satu cara untuk melawan dominasi dinasti politik itu adalah dengan mendorong anak muda itu sendiri. Anak muda itu adalah anak yang menjadi penerus bangsa. Semua generasi tua yang sedang menjabat sebagai pemerintah saat ini menjalankan sistem pemerintahan, suatu saat di masa depan pasti akan terlencer atau tergeserkan oleh generasi muda yang akan mendatang. Jika generasi mudanya tidak dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam politik, menganalisis politik yang saat ini sedang terjadi, mengikut sertakan suara mereka dalam berpolitik, maka apa jadinya politik di masa depan nanti? Bayangkan saja jika generasi-generasi yang akan datang di masa depan untuk menjabat sebagai politik itu adalah orang yang pemalas, tidak bertanggung jawab, hanya ingin bersenang-senang, suka dari kecil mencuri uang-uang kecil dari orang tua. Tentunya ini bisa berdampak besar bagi pemerintahan, yaitu korupsi sampai triliunan. Tentu jika mereka tidak dari sekarang untuk meningkatkan skill dalam berpolitik seperti public speaking yang bagus, mindset analisis yang bagus, dan memiliki etika dan moral yang bagus, maka suatu saat negara itu akan hancur jika tidak diregulasi dari sekarang. Kemudian yang kelima, dengan edukasi etika dan integritas dalam politik. Mengapa ini salah satu komponen yang penting? Generasi muda
harus memahami pentingnya nilai-nilai ini, karena nilai-nilai ini adalah nilai yang mendasari kehidupan untuk bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ketika etika dan moralmu lengser dari yang katanya normal atau benar, akan terjadi kekeosan. Di sekolah saja kita penting untuk mempromosikan pembelajaran etika dan integritas lewat guru-guru yang mengajar. Di politik juga kita tidak boleh melupakan yang namanya untuk mempromosikan etika dan integritas, karena hal ini yang melandasi seseorang untuk bertindak secara baik atau tidaknya. Dengan begitu, ketika kita terjun ke dalam dunia politik, kita dapat membawa perubahan yang lebih positif dan bertanggung jawab jika etika kita dan integritas kita adalah suatu kebenaran yang kuat. Itu saja mungkin saran dan solusi yang mungkin kami pikirkan tentang isu dinasti politik yang beredar. Jika dinasti politik diteruskan, maka dapat menghambat kemajuan suatu negara karena akan mempersempit peluang seseorang untuk bisa bergabung dalam sistem pemerintahan. Hal ini juga bisa menyebabkan terpilihnya pejabat yang kurang kompeten karena pemilihan lebih mengutamakan orang-orang yang memiliki relasi di pemerintahan.